Wah Rodri sih, bagi gue tuh Rodri malam itu gila, dia ada di belakang, ntar dia ada di depan. Wah itu luar biasa, sehingga akhirnya si Rodri jadi MVP Piala Dunia 2026. Pemain terbaik Piala Dunia 2026. Berarti Ballon d'Or-nya gak sia-sia tuh ya. Ballon d'Or. Benar, yang selama ini orang tuh meragukan ngapain dia dapat itu gitu ya. Benar. Dia mau jadi manajer bulan ini di Pizza Hut. Ditempel di depan keran. Jadi dulu tuh Spanyol itu terkenal permainannya keras. Karena bagi orang Spanyol itu perang itu segalanya. Nah, itu sepak bola itu adalah perang modern. Jadi di lapangan itu lo beneran harus kekuatan fisik. Gue ngeliat De La Fuente itu kayak nggak meyakinkan gitu bang, mukanya. Kayak bukan, kayaknya nggak bola deh dia. Dia kayaknya kayak pelawak legenda Indonesia Betet. Ya, ya kan? Mirip. Anjing. Dia tuh kayak temennya Irwan Mursi gitu bang, kayak atau tongkrongan sama Irwan Mursi temenannya. Ngantuk nggak kelar-kelar. Parah. Ini semua gara-gara FIFA. Bener. Gue dipaksa nonton. Boro-boro kebagian hadiahnya. Juara satu hadiahnya berapa? Tahu berapa? Wah kecil banget. 810 miliar. Oh mau 1 triliun. Nggak sampai triliun. Nggak sampai. Iya sebenarnya. Iya. Daripada Oh gitu. 897 miliar rupiah. Rupiah apa ya? Rupiah. Oh rupiah. Oh lumayan sih 800. Oh iya kita mah gila. Lu dapat duit segitu sih Chan. Lo misalnya dapat nih. Lo bilang gak ke tim segitu, bilang dipotek, ada yang ngomong gitu gak? Maaf nih kayaknya kepotek. Yang jelas pajak udah tuh kena tuh. Ya kan, PPH, pajak penghasilan, 10%. Iya. Kena tuh 800 juta. Enggak, lo kan duitnya ditransfer ke lo coy, sama FIFA. Lo bendaharanya negara juara nih. Nih coy, ditransfer ke rekening lo 800 juta. Udah, gue cashin aja udah gue bagi-bagi biar kelihatan banyak. Gue begini, kan udah cair nih, gue tahan dulu 2 bulan. Bentar ya, Pak. Biar ngisi tabungan lo. Itu bunganya gede sih bang. Lumayan. 800 miliar. Iya. Orang M aja kok nggak salah ya, berapa ya? 9 juta deh. 9 juta? Kok nggak salah ya? Kok nggak salah. Apalagi 800 miliar. Set. Nitip aja dulu di rekening kita ya, bentaran ya. Karena transfer bulan Juli. September 28. Itu bunganya lumayan sih. Lumayan banget. Itu dibaginya kru dapet gak sih? Duit. Itu apa buat negaranya? Negara, bonus doang. Itu kan bonus. Hasilnya dibagiin ke federasi, sisanya baru dibagi-bagiin bonus pemain berapa dah, gitu ya, seadanya aja ya. Wah tapi 800 miliar rupiah juara. Pemain bola berapa? 20 orang, untuk ketahuan. 23. Official, ya kalau nggak salah ya, bis 40 itu penuh kalau misalnya satu tim bola. Satu doang tuh ya? Ya. Wah. Satu bis penuh. Gila, segitu sih gua happy 800. Pemain cadangan sih happy ya. Iya, main cadangan aja, udah nggak ada resiko cedera, nggak dibenci lawan. Pegel. Tapi ada tuh, gue lihat Munoz, lo tau gak Munoz? Yeah. Yang pemain Liverpool itu kan dia nggak main, banyak cadangannya kan. Tapi canggung bang dia bang, pas mau ngeraih dia. Gue kan nggak ngapa-ngapa, nggak diteriakin oper, nggak pernah. Gak ngerasain. Tapi wah gila sih pertandingan. Lo nonton sampai habis kan? Apaan Spanyol kemarin? Habis, nonton sampai habis. Gak ada tidur-tidurnya kan? Sama sih, gak ada lah, gila lo. Di depan situ, tengah-tengah.
Gua Tapi pas di jalan tuh, di tol tuh, wah gerimis nih. Gaji buta nih kayaknya. pas mau nyampe. Tatonya terang habis udah sialan. Gue juga dapet tuh bang di Surabaya acara itu. Di Surabaya jam 2 pagi nonton Norwegia Prancis. Sama agak bisa tidur. Makanya pekerjaan paling enak sebenarnya di pihak kan sebenarnya males ya dunia gitu. Live reaction lah apa. Sebenarnya enak tuh live reactionnya sidekicks kalau menurut gua. Karena kita bisa tidur. Terus ada yang demen bola 2 orang, Ranggi sama Enggok. Jadi kita serahin. Ini maksudnya ada posisinya lah ya Mas. Departemen sepak bolanya Ranggi Enggok. Kita kan yang penting hadir. Kita ngomongin ini deh, momen-momen live reaction. Sidekicks itu live reaction pertama itu Jepang lawan Belanda. Jamnya masih... Enggak. Indonesia itu dulu. Iya, itu Indonesia Arab ya. Enggak yang ya. Jepang Belanda kan yang pertama kali kita live reaction. Nah, gua kan pernah live reaction di tempat-tempat yang lain, Bang. Wah, enggak ini dah. Ibaratnya enggak betah. Ya. Karena kita harus nonton, ngomenin jalannya pertandingan. Nah, pas live reaction itu di sini nikmat. Iya. Sebenarnya ujung-ujungnya berita, Chan. Ya enggak? Anggap aja TV itu koran sebenarnya. Entar juga bisa. Ya kan? Bener enggak? Yang penting ada suaranya aja. Ngapain kek? Kan gue tidur tuh. Yang episode pertama. Iya, episode pertama lu tidur, lu babak kedua. Gue tidur tuh. Aku enggak. Ya lu masih ada meleknya sih bang. Nah live reaction paling enak tuh menurut gue. Karena umur gue sekarang gini ya. Umur kita dah susah begadang, capek. Banget. Dulu mah enggak ya? Dulu mah aman-aman aja. Begadang habis itu ke berenang di Pelabuhan Ratu nggak apa-apa zaman dulu gue. Nggak tidur nih. Tiba-tiba anak subuh-subuh aja di Pelabuhan Ratu langsung berenang. Pesta nelayan nggak apa-apa. Oh sekarang Pesta nelayan. sama ada pesta nelayan di sono. Pesta nelayan jadi kayak Joget sama ikan bandeng nih. Paus datang pakai jas gitu. Jangan tangkap saya ya. Kagak jadi itu kayak acara ini pasar malam aja. Coba di pantai. Lu pernah kayak gitu bang? Iya bang. Lo habis begadang. Gue di Jakarta. Lo di Jakarta. Coba anak-anak pada iseng. Yuk Pelabuhan Ratu yuk pesta nelayan. Yaudah jalan. Jalan jam berapa? Tengah malam dah. Lo tengah malam jalan nih. Sampai sore langsung ikut pesta nelayan. Iya langsung berenang di laut. Cuek. Tapi emang beda sih kondisi fisik. Iya. Gue dulu inget banget tuh. Gue sama anak-anak podcast seminggu liburan ke Anyer. Biasalah malam-malam kita nongkrong, kambing guling, mabok gitu kan. Sampai pagi. Kita tuh ngeliat banget matahari jadi ungu tuh. Transisinya kita lihat tuh. Nah, pas terang, bukannya tidur, ngeliat bola, main bola yuk gitu. Itu ngerasa itu. Gue main bola apa? Masih oke ya? Masih. Nah, beda terus main bola nih karena kan dulu kan duit nggak ada bang, nggak banyak duit, jadi cuma semalam habis main bola main bola sampai jam 9 mandi makan pulang nyetir ke itu nggak masalah. Wah sekarang tuh aduh gila tapi gue kalau ngomongin Anyer itu kocak banget. Jadi temen gue asik jelek banget bang. Maksudnya? Mukanya jelek. Kayak ampela, kayak hati ampela. Itu bener, kayak hati ampela. Buset, jelek banget. Bau amis, beneran. Jelek banget. Dia ini pengen estetik-estetikan bang, di pinggir pantai. Tiduran lah dia, tiduran terus gini-gini di pasir. Terus kurang bagus. Akhirnya dia palanya di ngadep laut. Jadi palanya di sini nih laut gitu. Kaki di atas. Kan Anyer itu kan ombaknya kadang-kadang pasangnya tiba-tiba gede ya. Kelelep di pantai. Masa kelelep di pantai? Terus ada gede. Tapi emang begitu. Damai laut kan kadang kondisi dalamnya kan tergantung air. Iya.
Jadi, nah zaman itu tuh fisik kita tuh Masih oke. masih mumpuni banget ya. Betul, kayak kemarin nih, kayak live reaction gue kebetulan ada bareng-bareng sama si Green Boss, makanya gue nggak bisa ikut di sini. Iya lo nobar, lo aja Nobar itu gue standby jam berapa ya berarti kemarin? Setengah 12. Habis kita habis barengan dulu tuh. Iya, habis dari Green Ball, set ke sono. Udah gitu kondisinya juga rame banget sih Chan, parah itu sih. Parah aja, rame. Dari awal datangnya gue udah 3.000. Dikira ulang tahun PDI kali. Nggak tahu, gue juga nggak ngerti dah. Tapi emang orang pada mau euforianya aja sih. Iya. Ini pasnya pertandingan terakhir. Rame banget. Ya? Pertandingan terakhir bola gembira asik. Asik. Bulan parah. Enggak, sehat gak? Kalau kan udah lama gak ketemu ya kita Siapa? udah bulan TBRI. Oh iya. Kabar sehat lah mudah-mudahan ya. Dan tapi gue ngelihat Piala Dunia ini emang bener-bener orang pada happy sih bang. Banget. Begadang nonton bola, euforianya walaupun bagi beberapa orang kayaknya nggak kayak dulu, enggak menurut gua. Tetap aja di tongkrongan kita ngobrolin Iya, bola apa segala pasti. macam. Nah, final kemarin anak gua aja sampai nonton bang di rumah. Oh, Bang. Iya pada nonton final dan pada ngejagoin Spain. Mereka tuh pada happy Spain akhirnya juara. Nah, lu tebakan lu bener. Kenapa ya? Spanyol juara. Spanyol. Iya, Spanyol juara. Walaupun Inggris Tuh, pertandingan anjing tuh. Males gue ngingetnya. Males. Asli. kenapa? Iya harusnya Eropa ketemu Eropa itu di final. Harusnya kan Inggris kan kita tahu, kita belum bahas ini kan, Inggris Prancis kita belum bahas kan. Inggris Prancis Saka yang nggak dipasang Ya, sebelumnya Betul. lawan Argentina, tiba-tiba dipasang lawan Prancis untuk perebutan juara 3. dan akhirnya hat-trick. Hat-trick. Aneh. Pertanyaannya, Pertanyaan. kira-kira sakit apa dia? Dalam 3 hari sembuh. Saka mau AC. Saka nggak mau main. Saka mau ASEAN. 3 hari 3 hari. sembuh bang. Sembuh. 3 hari kan jarak itu. 3 harian lah. Ya. Sakit apa kira-kira? Cacar, nggak mungkin. Cacar tuh seminggu. Baru keluar. Jadi kalau keluar juga gak ketahuan lagi cacar ya. Iya. Saka mah. Nah Saka main. Dia akhirnya main hat-trick. Cetak Sakit apa? hat-trick. Sakit apaan kira-kira bang? Tahu, nggak jelas asli. Ya Itu kan? juga gue nggak percaya sih kalau si siapa itu Tuchel ya. Segoblok itu sih gue nggak percaya sih. Maksudnya Goblok sih dia baca koran terbalik misalnya. Itu juga. nggak maksudnya lu main sama, maksudnya pemainnya sama, kondisinya juga lu habis ngegolin, ngapain bertahan juga. Nah itu yang jadi pertanyaan tuh. Udah gitu ngeganti-gantiin pemain depan, aneh ya. Kita waktu Prancis lawan Argentina dah. Kita itu karena bagi gua Inggris lawan Argentina. Karena bagi saat itu memang orang banyak yang jagoin Argen. Pasti. Tapi secara permainan harusnya Inggris bisa lah. menang dan itu terbukti di babak pertama. Iya. Babak pertama gila. Babak pertama Anthony Gordon mencetak gol. Tuh si gesit Terus tuh. tiba-tiba ditarik keluar. Aneh ya. Ibu lu nelpon gitu bang. Ini sama persis sama Summerfield-nya Belanda. Ditarik keluar habis ngegolin. Waktu lawan Jepang. Oh. Iya kan Summerfield habis ngegolin ditarik keluar. Kenapa ya? Kayak makan puding sama lu. Mau yang manis Kayak gak ada ntar. Itu sayang lagi lewat tuh lah tadi. Itu tapi emang gue gak ngerti dah bola. Aduh kalau misalkan bola sampai kemasukan angin sih jelas-jelas ketipu kita nih. Dan dibelek bang. Akhirnya bola dibelek. Kan ada tuh dalamnya tuh dibuka, dalamnya tuh emang ada teknologinya bang. Iya. Dan lu lihat nggak? Gue nggak tahu ini AI apa enggak ya. Gue lupa tuh pertandingan apalah. Bolanya jalan sendiri bang. Ada tuh. Ada jadi bola ditendang nih set. Terus muter bolanya balik lagi bang. Iya. 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 Bolanya jalan sendiri. Masa sih? Iya. Itu turunan kali lapangannya. Maksudnya lapangan Subasa emang turunan. Bolanya pergi. Jadi kan bolanya tendang nih gini. Nih gua kiper nih. Tendang bola gini kayak gitu.
Oh, kayak di daerah mana tuh ya? Jadi ada satu daerah yang Walter Monginsidi. bukan, enggak daerah luar negeri. Ada satu daerah yang anti gravitasi, Chan. Mobil mau ini tetap naik deh. Hah? Ada. Berak berarti ke atas tainya. Iya, kalau di turunan itu beraknya tainya ke atas. Kalau di turunan itu. Soalnya gue pernah lihat tuh mobil, gimana ya? Mobil mau gini. Mau turun, tapi naik. Bola juga ditaruh. Naik Naik. juga? Kayak rumah miring Dupan. Gitu. Itu salah satu yang akhirnya boleh di black bang, boleh di black Oke. karena dalamnya tuh ada teknologi, ada kayak dia dalam tuh kayak COVID kayak COVID gitu tuh, Oh, iya, kayak virus iya. COVID ya gitu. Oh. Nah itu katanya emang bener teknologinya begitu. Nah tapi gue sih ngeliatnya ya kalau ngomongin kemarin tuh ya, Inggris harusnya mau bisa melangkah jauh dan apa ya sayang banget kalah sama Argen karena keteledoran atau ketidakcermatan pelatihnya si Tuchel. Tuchel. Akhirnya dia memilih untuk bermain bertahan, Sejak menit 53. ya kan? Nah akhirnya pas lawan Prancis, wah gila sih, 6-4. Aneh ya skornya tempat. Skornya 6-4. Aneh nampak juga gila itu. Itu pertandingan jualan. Pertama 4. Babak pertama Inggris 4-0. Kayak, ih anjing apa dah. Ini skor tertinggi di Piala Dunia gak sih? Iya. Iya, total, iya. Iya. Sebelumnya Jerman yang 7-1. Iya. 7-0. Selama Piala Dunia berada ini kan ya paling gede. Nah, Paling banyak di Piala Dunia tuh. Gila sih. Dan apa ya? Tapi gue lihat sih pemain-pemain Prancis, pemain Inggris habis golin masih pada happy. Masih happy. Iya kan? Iya. Nggak yang merengut gitu yang habis golin. Itu enggak. Ketahuan jantar. Masa di Ketahuan gak happy maksudnya. Nih, ini catatan 10 gol ini nyamain rekor kemenangan Prancis waktu lawan Paraguay 7-3 di Piala Dunia 1958. 1958. Iya. Gila sih. Dan Bukayo Saka hat-trick dan dia bisa hat-trick dia gini nih dia. Kenapa tuh? Ya dia hat-trick dia Oh iya, dia 3 senang. gol. Karena gimana pun juga hat-trick di Piala Dunia ya. Iya beda sama hat-trick di pertandingan biasa ya. Ya pasti beda lah. Lo hat-trick buat negara lo. Gitu. Dan apa ya? Perancis emang udah kayak gue nggak juara dunia. Udah bodo amat dah gitu. Berarti ya 2 kali berturut-turut Prancis jadi finalis ya. Kemarin Enggak kalah. Semifinal kemarin ya? Iya, semifinal. Perancis tuh kayak Iya. gue kalau nggak juara, udah males gitu. Emang. Orang Mbappe malamnya dugem, habis ya? kalah iya, habis kalah sama, Bukan dia kemarin nonton Spanyol, ada di tribun. habis kalah sebelumnya, habis kalah, Oh, habis kalah sama Spanyol, dugem. asik, dugem. Kron kota. Maafkan, minta lagunya Ari Lasso dong. Mau masuk gedung ada tukang mangga di tangga. Ada tukang apa? Putar balik di tilang polisi biar ceban. Mbappe ketahuan dugem bang. Iya. Jadi emang kayak udah gue udah kalah di final, udah nggak masuk final, udahlah ngapain gua kejar. Jadi kayaknya nggak Disco itu. Iya. Sama mantannya. cewek baru. Cewek baru. Beda sama yang di kapal pesiar kayak beda itu. Gila yang cewek lama sih gue megang cewek yang lama sih gue. Emang iya lo? Iya. Cewek. Yang namanya yang sebelumnya namanya Yanto tuh jadi yang itu. Tapi bener Chan. Gue baca. Iya. Kan gue baca berita. Dia Vini ya? Pacarnya Mbappe itu katanya transgender. Iya. Nah pertanyaannya orang-orang adalah kayaknya nggak tahu dah Mbappe kalau pacarnya itu transgender. Mungkin bisa jadi. Kita aja tahu bang, masa Mbappe nggak tahu? Yang unboxing kita aja nih, siapa kita? Kita siapa kita? Topik, siapa kita? Kita aja tahu itu. Iya sih. Masa dia... Masa dia nggak tahu? Dan tapi katanya udah putus. Sekarang pacarnya udah beda lah. Udah oke nih sekarang nih. Udah oke. Nah ngomongin sekarang akhirnya final lah. Final. Spanyol lawan Argentina. Argentina yang lawan Inggris. Wah itu Enzo Fernandez. Bagus lah. Ya. Mental juaranya ada. Betul. Lawan Spanyol menurut lo gimana? Enzo.
Enggak, Siapa? Argentina. Oh, Argentina ya, total. Wah, kayak nggak cuma bertahan bisanya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma satu orang terus yang lolos Simeone doang tuh kayaknya dah. Yang seringan lolos. Iya. Kalau Kalau Messi ya. Iya, kalau menurut gua Argentina sebenarnya pengennya nyerang, Bang, pengen nyetak gol, tapi nggak bisa Tapi nggak bisa ya? ngapa-ngapain. Beneran udah dikunci sama Kacau. Spanyol dan wah Rodri sih bagi gua tuh Rodri malam Iya, itu iya. gila, dia ada di belakang, ntar dia ada di depan. Wah itu luar biasa sehingga akhirnya si Rodri jadi MVP Piala Dunia 2026. Pemain terbaik Piala Dunia 2026. Berarti Ballon d'Or-nya nggak sia-sia tuh ya. Ballon d'Or. Benar. Yang selama ini orang tuh meragukan ngapain dia dapat itu gitu ya. Benar. Dia mau jadi manajer bulan ini di Pizza Hut. Hai, ditempel, ditempel di depan keran. biar orang lihat. Lu pernah liatin gak? Pernah, namanya pernah, gue sering lihat. Nggak, lu penasaran gak? Bulan depan dia dapat lagi. Kagak sih, gak sampai gue ingetin juga. Rodri jadi MVP dan Ya. memang jadi rajanya sih. Rodri itu jadi rajanya. Iya. Rajanya banget lah, rajanya di pertandingan itu. Bener. Kalau gue sebelum pertandingan kan ditanya-tanya, menurut lo kira-kira siapa nih pemain yang bakal bersinar di tim yang pilihan lo? Gue bilang sih Olmo sih bakal ngacak-ngacak sih. 10 menit pertama Olmo Iya, bener Olmo. ngacak-ngacak. Kesininya hilang. Iya. Wah, Rodri dan menurut gua Argentina itu pemain yang paling bener itu Messi, Bang. Dia berapa kali dapat bola nih. Iya. Bener aja lewat pemain dua, Iya. terus ngoper ke temennya telat lari, atau ya ada beberapa salah passing dari dia tapi itu bener gitu. Yang Iya. lain, wah ngopernya nggak beres, pergerakannya nggak jelas mau kemana, dan kesian sih, Kesian Messi ya. iya kan? Iya, gue ngeliatnya juga tumben-tumbenan nih dia jarang disorot nih sama TV. Biasanya kan dia paling sering. Iya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, Kayak- pengen itu. Di depan kan. Depan, kemana, nggak tahu mau ngapain. Orang dia sempat bisikin ke itu, Caprison, entah Caprison. Calpico melon. Buat campuran dulu. Dulu sering disuruh beli Calpico. HP kau hijau. Tadi disuruh abang-abang beli Calpico. Iya. Tapi lu di tongkrongan lu abang-abangan gak sih, Bang? Sempat ada Ya, pasti masanya. ada abang-abangan gue lah. Lu selalu jadi bukan abang-abang paling top kan? Ya, pasti ada yang di atas kita lah. Ah, pasti. Satu tongkrongan mah. Pernah disuruh-suruh gak, Bang? Sama abang-abang? Ya pernah lah. Gue tuh ngeliat Calpico dulu ya. Gue ada trauma-traumanya lu, Bang, sampai gede, Bang. Iya. Iya. Sekarang masih ada dia. Enggak, karena nggak ada sampai umur gua kuliah di kampus udah nggak terlalu disuruh-suruh lah karena ada junior kan. Di tongkrongan tuh gua sempet trauma, Bang, ngeliat Calpico. Kenapa bang? Gua pernah malam-malam jam 2 disuruh beli Calpico. Jam 2 malam? Jam 2 malam lagi nongkrong, cari Calpico hijau gitu. Belum ada minimarket dulu. Kan warung-warung Madura-Maduran gitu. Nyari nggak nemu-nemu, akhirnya dapet yang anggur. Terus? Bawa nih. Nggak yang hijau, mesti yang hijau. Wah, ayo nyari Itu abang kampus. abang-abang tongkrongan rumah. Oh. Jadi gue sempat ada tuh gedek banget sama Calpico. Anjing. Penguin dulu nggak tahu gambar penguin apa. Kok Calpico masuk sini gue? Gede gak? Jangan yang hijau. Oh, kalau masuk gue kerjain yang hijau. Iya. Nggak ada, Bang, ya. Lo balik cari yang hijau. Udah gak ada, gue gak pernah lihat lagi sekarang tampilannya dia. Tapi emang gue campuran dulu kan ya, Bang, ya. Iya betul, terakhir di pom bensin gue lihat tuh. lagi naik RX King. Kagak dagangnya. Nah, dan kalau kita ngomongin Spanyol Argentina, kemarin tuh salah satu Argentina ya akhirnya mainnya berubah jadi kasar. Aslinya enggak malah dia deh. Ya sebenarnya ada Leonardo, kita nggak bisa bilang enggak ya karena Paredes itu Iya. kasar banget ya. Terakhir tuh kena kartu merah kan? Pas berantem di habis pertandingan. Oh iya, intinya sebenarnya Argentina ya lumayan keras lah dan kemarin itu karena gue sih ngerti lah mereka frustasi kayaknya karena nggak ada shot on goal, Bang. Iya betul, sama sekali nggak ada. 90 menit kayaknya nggak ada shot on goal lah. Iya. Iya, 90 menit tuh nggak ada shot on goal, sehingga akhirnya frustasi. Akhirnya main kasar banget. Parah, Akhirnya Enzo Fernandez diganjar merah. 2 kali kartu merah. kuning. Iya.
Dan awalnya gue ngeliat tuh kayaknya nggak harus kartu kuning, dah orang nggak ada niat. Niatnya pas di adegan lambat kelihatan sih. Iya. Kakinya goyang. kakinya ngasih gitu. Iya. Harusnya kakinya kan bisa dipegang gini ya, biar nggak kena kan. Oh. Ada apa? Tarik talinya kayak Pinocchio. Ya ke atas kakinya. Kakinya tiba-tiba begitu. Ada pemain lawan. Lentur banget. Dan apa? Dan pas Enzo kartu merah, udah sih, udah susah lah. Udah. Kita ngeliatnya udah kayak Game over. Cuma sebenarnya nggak game over juga loh. Nah, Banyak peluang loh setelah Spanyol Kejebolan. cetak gol. Iya. nah setelah Spanyol kejebolan, Spanyol nyetak gol di babak pertengahan waktu, Argentina langsung menggila itu. Tuh. Gila. Langsung banyak beberapa kali peluang lah, dan auranya tuh beda banget pas mereka. Ini kemarin gue sempat ngobrol nih, kayaknya Argentina mesti ketinggalan dulu dah. Betul. Modenya ya, kayaknya kalau udah ketinggalan nih Argentina nih baru nih dia ngotot nih. Nah akhirnya kebukti tuh kemarin, wah hampir aja gol tuh. Satu gerakan dari Messi di sisi kiri pertahanan Spanyol, ngoper ke Alvarez apa ke siapa gitu ya. Alvarez set, dia crossing ke tengah, itu diblok sama Kubarsi kalau nggak salah. Kubarsi apa Laporte ya? Ada satu back ngebuang lah, itu kalau enggak. Wah kalau satu sama sih. Terus sama sih Armstrong itu. Udah di sisa 3 menit kok nggak salah tuh. Iya. Peluang itu. Lo gimana kalau pertanyaan waktu? Itu aja lu pulang jam 6. Sampai rumah gue setengah 7. Gila, keluar dari Gading gue macet banget. Kacau. Pokoknya begitu caw langsung udah. Dimas sudah manasin mobil tuh. Enggak, closingan bentar, langsung udah cabut dah. Iya. Gila Wah. sih. Panas banget. Cuma ya begitu, tapi akhirnya puas sih gue ngeliat pertandingannya, ngeliat acaranya juga oke sih. Gua sih jujur ya, kayak pertandingan tuh kayak nggak seru gitu, Mang. Kayak yang final nih. Final emang paling seru menurut gue yang Prancis juara itu seru banget itu. Yang 4-3 lawan Argentina. 2000 Argentina, Kroasia. Argentina. Yang Argentina Prancis final. Yang Mbappe juara. Mbappe juara. Mbappe 2022. Argentina juara. 4 tahun lalu. Ya 4 tahun lalu itu masih Argen Prancis. Argentina Prancis itu masih yang terbaik sih menurut gua. Keren itu ya? Iya. Kayak seru gitu, gol balas-balasan gol apa. Ini kemarin ya Allah. Udah mata pedes. Ada gol sama nggak bisa sekali. tidur di setrum. Tapi emang si Argen kipernya oke juga, berapa peluang itu Spanyol. Sebenarnya sih peluangnya nggak yang mengancam, Bang. Main ngancam kan udah kena jari doang kan, ketepis. Yang Yang kena dilompat. jari itu yang free kick. Bukan free kick, yang apa ya? Iya yang dag gitu, tapi ke tengah mulu, bukan yang Iya, kenapa kasih ke badan? Sundulannya si itu juga nggak kena. Si siapa tuh? Siapa namanya? Nico, saya. Itu emang nggak kena kan sundulannya? Kok kena mah berubah arah itu? Merino. Nico William. Bukan Nico William. Yang mana? Yang sundulan out kan? Nggak kena akhirnya out. Iya, itu bukan putih, orang putih, Bang. Orang hitam Nico. Iya. Nico itu yang umum dia selatan. Iya, yang dia. Yang di extra time. Enggak, sebelumnya ada juga tuh Merino. Ini dulu kenanya tilis tas gitu. Jadi enggak yang kurang jual beli lah, dan Argentina memang terkunci banget. Misalkan pertahanan Spanyol di sini nih. Ya. Sebagai seorang bek, Cucurella di sini. Dia udah nahan dari situ, gila kan, makanya Argen gimana mau nyerang? Nggak bisa sama sekali. Wah, gokil sih gue bilang. Spanyol ternyata emang nyimpen tuh, Chan, bener kata si itu tuh, Jojo. Iya, bener kata Jojo ya. Iya. Nyimpen nih, ada yang nyimpen nih. Iya. Ternyata bener dikeluarin tuh pas babak knockout, sialan. Wah, gila. Semifinal sih dia gila. Oh iya, semifinal gila. Semifinal gila, ngalahin Prancis, dan di final, wah udah dikuasain banget.
Dan ini pemain-pemainnya Bang, mereka bisa main sampai Piala Dunia 2000 berapa tadi gue lihat ya, 2040-an tuh masih banyak yang masih bisa main. Semuanya. Beberapa lah, Kubarsi bisa main, Lamal masih bisa main, Lamal bisa. Nico masih bisa main. Ini skuad yang sampai lama ini bisa main. Masih 3 kali Piala Dunia lagi masih oke. Masih oke, tiga bahkan Kubarsi yang jadi pemain muda terbaik itu bisa main sampai Piala Dunia 2050. Hah? Sekarang berapa ya? 50 tuh umurnya 42. Kalau kita pakai patokan pemain tertua di Piala Dunia itu 42, Oh, iya. dia bisa main sampai 2050 dia masih bisa main. Kalau mau ya. 19 tahun. Kalau masih mau ya Ya siapa kalau tahu sih ini. mau, udah tua beda cerita, jangan capek juga. Kayak beli franchise. Iya. Cimol Bojot AA kayaknya Apa? kayaknya nggak cedera deh. Paling resiko nih, jadi jual Cimol Bojot AA. Paling cedera lu kelilipan bubuk Betul. Bubuk sambal dah Iya. pokoknya tuh. bubuk rumput laut. Paling itu doang. Iya. Ya kan? Paling Benar. ini kalau Kubarsi masih bisa perform bagus, itu bisa sampai 2050. 2050, gokil. Kalau Gila. si siapa Balea? Baya mau udah tua. Udah tua ya? Baena Bayana. udah tua. Tua dia. Udah tua. Dia juga bentuk badannya aneh bang. Betul. Badannya pendek, tangannya panjang. Lo lihat deh. Emang iya? Iya. Dia pakai jersey tangan panjang aja kan. Tapi tangannya kayak cat wawa itu yang cat 24 jam. Ada tuh yang kepikiran jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ngecat kusen lah. Cat 24 jam. Tapi layak ya Spanyol. Siapa? Ya. Spanyol layak banget melihat permainannya. Kalau kita ngomongin layak nggak di partai pemuncak ini Spanyol juara. Kalau menurut gua ya Argentina terseok-seok lah di knockout. Dia lawan Cape Verde berat, menangnya 3-2, terus habis itu lawan Mesir juga begitu, lawan Inggris juga ketinggalan dulu. Iya. Dan di final lawan Spanyol yang mana wah dia bener-bener jadi Spanyol 2026 nih menurut gua. Itu kayak Spanyol yang baru. Kita kan dulu tahunnya gini, Spanyol tiki taka. Iya betul. Oper, agak golin, bingung depannya. Kalau sekarang tuh kemarin tuh pemain tiki taka tuh namanya tuh. Progresif ya? Ngegabungin, ada tiki takanya, ada permainan fisiknya. Jadi gua baca nih Bang ya. Spanyol itu terkenal dengan tiki taka kan. Iya. Sebenarnya dulu enggak. Dulu tuh Spanyol tim kasar. Makanya julukannya Spaniard. Iya. La Furia Roja. Jadi La Furia Roja kan. Iya. Jadi La Furia Roja itu pertarungan fisik, Bang. Jadi dulu tuh Spanyol itu terkenal permainannya keras. Karena bagi orang Spanyol itu perang itu segalanya. Nah, itu sepak bola itu adalah perang modern. Jadi di lapangan itu lu beneran harus kekuatan fisik. Nah, sampai akhirnya masuklah era-era di mana Johan Cruyff masuk ke Spanyol dengan La Masia ngebenerin Barcelona dan akhirnya dia nancepin filosofi sepak bola indah menyerang. Nah, akhirnya berubahlah tuh akademi La Masia yang mana La Masia bukan cuma jadi tulang punggung buat Spanyol doang, tapi buat sepak bola dunia, Bang. Banyak tuh lulusan. Wah, itu katanya terbanyak jadi pemain bola papan atas dari La Masia. Dan akhirnya terbukti yang tadinya mainnya kasar banget, mainnya keras berubah jadi tiki taka yang kita kenal sekarang Spanyol tiki taka. Dan Spanyol tiki taka. sekarang di pelatihnya siapa namanya? De La Fuente. De La Fuente. Di De La Fuente, Iya. Spanyol masuk ke fase selanjutnya. Di mana fase yang Saiyan 3 lah, kalau kita ngomong di Dragon Ball tuh Saiyan 3-nya Apaan tuh maksudnya? ngegabungin kekuatan fisik sama intelijensia otak. Oh, ya bagus ya sebenarnya ya kalau Iya. pelatih ada yang kayak begitu modelannya. Nah, terbukti 2 kali turnamen top dunia dimenangin, Bang. Turnamen Piala golf. Eropa, turnamen golf. Kencang. Wah, bagus tuh yang di mobil. Boncengin Turnamen golf.
Sedayu Cup. Ini 2 turnamen kelas dunia. iya. Piala Eropa, Bang. Piala Eropa juara dia kan. Terus satu lagi apa? Piala dunia inilah. Oh, maksudnya dia bisa ngawinin. Iya, nah 2 ini kan di De La Fuente. Iya, dua-duanya. Pelatihnya dua-duanya. Yang gue ngeliat De La Fuente itu kayak nggak meyakinkan gitu, Bang. Mukanya. Iya. Kayaknya nggak bola deh dia. Dia kayaknya Kayak pelawak legenda Indonesia Betet. Ya. Ya kan? Mirip. anjing. Dia tuh kayak temennya Irwan Mursi gitu, Bang. Kayak satu tongkrongan sama Irwan Mursi, temenannya Melanie Ricardo gitu, geng-gengan. Sesekali makan malam Bang Yos. Iya bener. Sekali ketemu Bang Yos. Cocoknya tuh gitu, nyari tanah di pik. Iya. Ada tanah dijual nggak? Bener. Gitu. Kita mau main drone nih, gitu yang jadi bukan sosok pelatih bola gitu, Bang. Iya. Kayak temennya Irwan Mursi aja, kalau gue ngeliatnya nih kayak temennya Irwan Mursi. Gitu. Kayak Manajer jam tiba-tiba. jual beli jam. Ini kayak bisnisnya tuh bisnis kelas atas itu, Bang. Jual dasi. Bukan yang di pinggir lapangan bola berdarah-darah strategi apa enggak. Iya. Tapi di Piala Dunia ini wah cerdas sih dia. Kayak babak pertama tuh kayak nggak meyakinkan di awal. Akhirnya nggak dianggap sebagai ancaman. Ternyata tiba-tiba di ujungnya evolve jadi sesuatu yang menakutkan gitu. Ciao. Dan layak banget Spanyol menang 1-0 lewat gol pemain yang wah ini gantengnya sih luar biasa ya. Kalau kata orang-orang kan Ferran Torres 90% depan gawang nggak gol ya. Iya. Gitu kan karena Benar. Benar. Cuma di pertandingan akhir Piala Dunia ini dia ngebuktiin tuh yang 1 assist yang 1 gol. Iya kan? Oh iya benar. Dia golnya cuma 1 ya? 2 ya? 1. 1 gol, 1 assist ke Merino. Iya benar. Oh, iya. Dan Ferran Torres ini bukan dibilang iya sih dia dibilang gini. Ferran Torres dikasih 9 peluang. Oh iya gitu ya. 1 gol. Tapi dikasih 1 peluang bola susah, pasti gol. Dia nggak bisa gol-gol gampang. Katanya gol-gol itu pasti kudu yang susah. Nah semalam itu terbukti tuh. Itu golnya kalau menurut gua Nggak kebaca itu si kiper gila. Bolanya. disundulnya pakai gimbal, Bang. Siapa? Kan umpannya kan pakai Oh, iya. gimbal. Bukan Iya. pakai jidat, pakai gimbal. Dikebelakangin kayak Iya. dikebelakangin. Iya bener-bener. Kayak ini ya, kayak Nico William tuh kayak lampu tidur. Tahu nggak lu, Bang? Lampu tidur yang yang bentuknya yang Kayak pensil Bali Chan yang di ujung itu ada rambut-rambutnya. pensil Bali. Pensil Nyoman. Ada rompi-rompinya di atas. Pensil Bali. Ya tapi itu susah sih dari crossing. Terus udah mau out dan itu ya menurut gua feeling ya kayak menunjukkan Nico Williams itu punya determinasi gitu. Yeah. Jadi bolanya nggak dibiarin gitu aja tapi dikejar tetap terus dibalikin ke tengah dan Ferran Torres gila sih ada di posisi Itu tendangannya gila-gilaan tuh. iya tendangannya bagus Ke sini bisa lurus ya? iya dah dan dirayakan bukan cuma sama pemainnya tapi dirayakan sama legend-legendnya, Bang. Bener, pada duduk di atas dari Ada nonton semua legendnya. dari sate Pak Puyol, Iya Pak Puyol yang sekarang punya sate Matador ada. Ramos, David Villa, Villa, Busquets, Iniesta, Xavi Hernandez. semua ada di situ. Ada semua Rusana ya. Opik ada nggak Opik? Lulu Tobing. Bucek. Tiba-tiba film Sakura aja. Oh itu ditonton legend sih. Dan kalau menurut gue gini kayak lu bayangin ya. Lu di antara legend-legend itu, Bang. Lu di antara Puyol, lu ngelihat Messi masih main. Ya. BU banget kali ini orang. Iya kayak PU. Bayangin, itu kan Messi seharusnya ada di situ.
di antara legend-legend bang, itu kan umurnya nggak beda-beda jauh. Ramos Iya. 40, Ah. ya mungkin ya Ramos enggak lah, Ramos tuh 88 kelahirannya. 88, 89 lah Ramos, 37 lah Ramos itu umurnya, belum yang tua banget. Dan Spanyol ditonton sama legendanya, Argentina pemainnya main sama legendanya. Benar. Itu yang ngebedain banget. Dan dirayain sama legenda-legendanya Spanyol sih. Sakit ya, happy banget gitu kayak. Wah mereka, ada Casillas ya, Casillas juga ada ya. Hah? Dan ini, babak kedua Kenapa ya? Nggak udah. ada show. Iya. Nonton ya? Hah? Nonton ya? Lo? Nonton dikit. Lebih kuis. Ada oh lo ya. nggak Lo nonton. nggak lihat Shakira dong? Iya. Jojo gitu. Belahan sampai pinggang. Oh, ya. Dan ini kenapa Shakira Bendera burung buat ntar di badan. Yang buat burung finish. ditaruh di bawah. Loh, lihat Shakira. Bang. Dia memang ternyata ratunya lagu Piala Dunia sih. Dua kali ya? Empat. Ah, 4. Empat ternyata. Kapan? Nih. Ville. Itu Samina Mina ya? Ada itu bukan. Ada 4 pokoknya. Sebelum Samina Mina Jerman itu dia tuh lagunya. Nah itu yang dinyanyiin apa? Jerman ku gela, Jerman sirama-rama, mari mainlah bola, main bersama. Nah 4 kali dan dia memang ngebuktiin dia memang ikonnya dah buat lagu-lagu. Bisa dibilang dia BA-nya Piala Dunia ya? Nah ada yang bilang bukan Shakira yang butuh Piala Dunia, tapi Piala Dunia yang butuh Untuk Shakira. Shakira. Dan kemarin penampilannya The istimewa, best. gila. Itu gue pengen komen tapi ada anaknya Omes, ada anaknya Darto, jadi nggak bisa harus ditahan. Bahaya. Bahaya. Tapi kenapa ya? Penanganan Natalnya? Iya. Hah? Bagus. Tapi maksudnya harusnya kalau misalkan dia tujuannya buat harusnya Iya. dari semua ras ada. Benar itu. Iya kan? Oh itu good point tuh, jangan dari satu ras aja. Full black kemarin. Iya, kemarin dari satu ras doang ya. Harusnya Iya. ya dari Amerika, dari Iya, Cina, harus ada ada. Jepang, Iya, ada harus ada. biar beragam ya. Dan mereka dan Shakira ini ngajak penari-penari dari cilik dari Uganda ini, Bang. Oh tuh kamu dari Uganda? Dari Uganda apa dari mana gitu. Jadi diajak sama Shakira buat dan dibawa ke tadinya kan di video klip doang. Ini bocah-bocah yang suka joget-joget IG, Bang. Oh gitu? Iya, dibawa akhirnya jadi model video klip dan semalam dibawa ke. Iya maksudnya kan dari Indonesia ada juga Harusnya satu ya. anak-anak kecil yang joget-joget gitu. Ini ada dari semua negara ada. Oh ada semua akhirnya? Oh. Ada yang Oh, kameranya kecil Bang waktu itu Bang. Jadi bawa kamera kecil jadi kelihatannya yang di dekat Shakira doang. Gitu ya? Pinggang ya? Dia umur berapa sih? Gocap. Gocap kayak gitu jogetnya? Shakira. Badannya? 50 tahun. Cuma selisih 6 tahun sama Cing Abdel. Iki nemu tuh. Udah putus. Iya tapi nemu sempet. Sempet. Di tempat cucian sih pernah kali. Hah? Di tempat cucian ya. Kan cuci salju, kan cuci salju. Nah kelihatan itu. Lagi nyuci spray. Bisa kali. Lagi ngapain Sak? Kir lagi ngapain Kir? Lagu dia yang bukan Piala Dunia lu inget gak? Ole ole. Yang bukan Piala Dunia. Lole. Whenever. Iya, we got to be together. Itu doang. Iya. Nah, Shakira Bang, suaranya kan khas. Ada yang nyanyi, gue liat video di IG, ada suara nyanyi mirip banget, bagus banget kayak saya. Orang mana? Pas tengok bapak-bapak ya ntar. Iya. Orang mana? Kok Shakira? Orang mana dia? orang Amerika lagi. Oh. Dia lagi nyanyi gini. Gitu-gitu. Iya. Pasti bapak-bapak gitu. Anjing. Itu,
Shakira kamu naik motor bangga tuh iya anjing lu ya. Gua injek lo pakai ban depan. dan bisa dibilang halftime show-nya bagus sih. Oke sih. Gue nonton Justin Bieber main gitar doang tuh. Justin Bieber main gitar. Terus ada BTS. Gue gak nonton itu kan. Oh gue cuma nonton Justin sama si itu Shakira. Shakira. Oh, itu Selebihnya nggak? apa ada Chris Martin juga ada. Chris Martin tuh siapa ya? Yang ini ya? Siapa tuh namanya? Yang Coldplay. lama ya Coldplay. Yellow. Penyanyi Yellow. Yellow. Itu ada dan ya emang beda sih kalau Amrik. Dia biasa bikin show ya. Jadi menurut gua Tapi pada akhirnya nggak jadi 30 menit. 15+2 ya? iya bentar doang kok nggak lama. 15+2 ya? Habis itu nyanyi selesai, udah pemain-pemainnya langsung pada datang dan mempersiapkan babak kedua dan memang saat itu ada perubahan sedikit tuh dari formasinya Argentina. Dia ngeluarin Nico Williams, gantiin Nico Gonzalez dikeluarin. Ya. Masukin Paredes buat ngebantu lini tengahnya Argentina. Ya tapi akhirnya itu semua jadi sia-sia karena Enzo Fernandeznya Hilang. kena kartu merah dan publik Argentina menyoroti kenapa lu nggak masukin Lautaro Martinez. Iya, ngapain dia? Itu dia Iya, sih. ngapain ya? Katanya lu meninggalkan di bangku cadangan seseorang yang membawa lo ke final. Betul, gol Itu juga dia tuh. banyak di iniin sih apa di komenin. Nah, terlepas dari itu, FIFA ternyata banyak cari cuan nih Bang buat pinggiran di Piala Dunia. Saya Banget. jual tiket, iklan, Banget. dia banyak banget. Nggak ada puasnya tuh. Di luar jasa cuci helm ada. Benar. Cuci kolong. Tapi Infantino tuh yang itu. Mau nggak tuh? Kalau sama dia. Dicekak sama orang Itali botak aja. Pajak sempat marah di grup gara-gara ngerasa Piala Dunia ini nggak adil. Terlalu belain Argentina kata Wancoy. Dan Wancoy untuk memperkuat asumsinya dia ngirimin bukti bahwa Messi digendong sama Messi kecil digendong sama Presiden FIFA. Gue kira bener. Gak taunya Taunya FIFA. AI. Itu sama aja kayak ibu lo coy. Wancoy jangan main di kali, nanti disambit buaya. Ada tuh, kayak buaya disambit. Sambit anak kecil. Nah, dia jual cincin. Siapa? FIFA jual 1996 cincin edisi koleksi untuk dijual kepada publik karena di Piala Dunia 2026 ini tim juara itu dapat cincin. Oke, NBA sekarang ya. Kayak berarti ya. NBA atau NFL. Ya. Nah cincin replikanya ini dijual. Harga berapa kan? Yang mana kan? Mana sih? Oh, 13 juta. Harganya berapa? 13 juta? Iya, rupiah. $450. Buset. Hingga $3.000, sekitar 54 jutaan. Set. Ini yang ini. Itu Bang, beda. Rumput. Ah, sama. Rumput. Ini rumput itu. FIFA jual rumput. Ya, jual rumput, iya. Iya. Iya, anjing. Nih, selain jual cincin, dia juga jual potongan rumput asli dari lapangan final. Gila. Sebagai barang koleksi harganya dijual dari 8,3 dari 13 juta hingga Hingga 54 juta. Cuman ada 2025 unit. Berarti dibagi 2025 tuh potongannya sama semua ya? Ya mungkin beda-beda. Yang mahal yang ada pilok wasitnya kali. Nah, yang mahal yang ada ludah. Yang ada ludah Messi. Gila ya, terus dia juga jual jersey edisi kota tuan rumah dengan harga sekitar 6,7 juta yang dibikin eksklusif dengan jumlah total 999 jersey buat setiap kota penyelenggaraan. Jadi ada tuh jersey spesial Ya. New Jersey, Miami. Ya. Wah gila. Dan itu untung banyak. Menang banyak lah. FIFA untung banyak. Tahu dia, tahu duit.
Iya tahu cara nyari duit ya. Dan McGregor, ini berita juga McGregor kalah taruhan di final Piala Dunia 2026. Berapa nilainya kan? Coba McGregor kalah 1,6 miliar. 1,8 miliar. Akhirnya dia dapat kemarin pertandingan kemarin gede. Kita taruh nama apa? Enggak, kemarin pertandingan kemarin dia pura-pura sakit kakinya. Emang sakit sih. Baru jalan gini. Oh mau tanding, mau tinju. Udah tanding udah. Kemarin. Kalah tapi dia. Kalahnya WO. TKO. Oh. Nah, McGregor prediksi menang 3-2 Argentina. Tapi ternyata kalah. McGregor kalau menang bisa dapat 4,6 M, tapi dia ternyata kalah. Ini makanya ini pelajaran buat side boys, side girls, jangan pernah taruhan. Jangan. Ini kayak begini nih. Kayak gini nih Piala Dunia ini. Habis gue 3 juta. Udah. Buat beli makan. Buat beli makan. Tapi gila kalau 1,6 emang kagak bisa tidur bang. Iya. Kalau gue sebenarnya kalau kayak gitu-gitu nggak demen kan. Maksudnya diadu gitu ya. Nggak demen gue. Gue demennya ada permainannya, ada tantangannya. Oh dulu ya. Contohnya? Parah. Ya kan masang cuma ceban. Oh, iya. Masang 9 gitu. Iya. Kalau yang sampai gawang roboh kurang ya. Biasa aja. Iya, zaman dulu enaknya yang begitu-gitu ya. Kalau Liga MKS tuh seru tuh. Jadi seru ngeliatin hasil pertandingannya. Wih gila. 2 kali lah dapet tuh waktu itu. Dulu. Dulu ya. Terus kan gue pas abis pertandingannya bubar langsung gocan. Lu nonton gak itu penyerahan pialanya? Enggak, gua. Oh enggak juga. Gue kemarin liat berita ada beberapa pemain yang gak mau salaman sama Trump ya. Yamal nggak mau ya, Lamine Yamal nggak mau. Pemain Argen juga gak mau. Siapa ya? Barang Apex. Yang pemain Chelsea. Enzo Fernandez. Endo. Lupa gue siapa ya kemarin. Pemain Argentina. Pada nggak mau sama Trump ya? Selaman gini turun. Kacau juga sih emang. Iya pak, pada gini lah, pada gedek sama keputusannya Trump. Iya. Dan kemenangan Spanyol ini agak lebih dramatis karena mereka juga ini ya say thanks ke menyerukan kemerdekaan Palestina kalau nggak salah. Di negaranya iya. Dan Spanyol jadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan adanya negara Palestina. Jadi memang banyak orang yang respect lah sama Spanyol. Iya. Gitu. Jadi memang Piala Dunia ini banyak yang doain ditutup oleh tim yang memang kalau menurut gua jadi kesayangan banyak fans bola lah. Fans bola tuh banyak yang suka sama hasil finalnya. Dan makin banyak yang gedek sama Argentina. Betul. Karena selain kontroversinya yang dibawa sampai ke final, dan di akhir pertandingan ditunjukkan dengan kejadian-kejadian nggak kesatria. Paredes tiba-tiba begitu? Di awalnya itu bermula dari pemain nggak terkenal dan bin katro yaitu Molina ya. Dia pakai pakaian seragam ya? Molina pakai seragam. Nahan Rodri. Rodri mau merayakan kemenangan, dipukul dadanya bang. Dok! Sama Molina. Terus? Disamperin lah sama Rodri. Kenapa lu pukul gua? Terus? Lu gak denger dari bunyi gitu. Emang apaan tuh? Ini gue lagi ngedadain tape. Santan puding tuh belum turun. Abis makan puding Padang. Masih di sini dipukul. Marah lah Rodri. Disamperin, lo kenapa pukul gua? Salah gua apa emang? Awalnya itu. Datanglah Paredes. Datanglah Paredes. Datang Gavi dulu. Gavi sama Pedri. Gavi datang. Iya. Memisahin. Datanglah Paredes. Dia didorong dua-duanya itu. Dua-duanya pukul-pukulan di situ. Nah akhirnya Paredes dikasih kartu ya. Kasih kartu merah. Karena emang Paredes ini berapa kali bertindak nggak sportif lah kalau menurut gua, provokatif lah. Iya betul. Dan ribut gede lah pas abis pertandingan. Dan Scaloni juga pas prit juga nggak terima tuh, katanya masih ada waktunya. Tar. Dia nyuruh main lagi. Kan ada tuh adegan dia. Emang masih ada berapa detik itu? Iya 5 detikan apa ya. Tapi 5 detik
Ya elah bang. Enggak. Garuk juga 6 detik. Nyari gatelnya dulu. Susah dapetnya. Itu juga nggak bakal nggak nemu. Dan akhirnya ya itulah. Tapi emang ada video tuh yang kontras banget. Yamal lagi doa. Yamal lagi doa pakai cara Islam kan ini orang. Gue ingat ada berita juga katanya setelah melihat itu Donald Trump menganjurkan pecat Yamal dari Barca. Karena dia ngebayang bendera Palestina. Nah itu. Makin banyak yang jatuh cinta sama Spanyol sama Yamin Yamal. Lagi Yamin Mami ya. Yamin Acin. lagi di bawahnya ke politik-politik gitu sih ya. Iya Katro emang Trump anjing. Emang. Iya. Kalau si Yamal dia nggak pernah ngeliat politik tapi nggak ngeliat agama, yang penting kemanusiaan aja itu mah. Iya. Ini tentang kemanusiaan. Ada tuh adegan di mana Yamal lagi doa, di belakangnya pada berantem, di paling pojoknya Messi lagi ngelamun ini, lagi ngeliatin. Disamperin tapi sama Yamal kan Messi kan? Messi disamperin pertama sama Ferran Torres. Jadi habis prit yang nyamperin Yamal tuh Ferran Torres dipeluk. Udah. Nah itu ada adegan di mana di pojok paling sini nih Yamal nih lagi doa. Di sini berantem, dua lagi ribut nih, wow. Di sini Messi lagi gini ya. Diem ya ngati. Karena Messi lumayan frustasi sih kayaknya dia. Iya. Di pertandingan itu kayak tim gua gak bisa diandelin banget ini. Enzo pakai kartu merah lagi gitu. Tuh ada momen di mana hampir kayak lawan Inggris tuh. Messi di kiri, di kanan bawa bola. Dia mau passing ke tengah, udah nggak ada orang. Teman-temannya nggak ada semua, jadi bingung. Iya, hilang. Dan apa ya? Dan ya itulah kalau menurut gua Spanyol jadi juara bukan cuma di atas lapangan tapi di hati penggemar sepak bola banyak lah. Betul. Bisa menghadirkan permainan yang oke dan juga santai gitu ya, nggak keras mainnya. Sisi kemanusiaannya juga ada. Dan yang nggak kalah mencuri perhatian adalah adiknya Lamine Yamal. Yang mana tuh? Yang kecil. Oh, enggak ada. Yang joget-joget. Oh, itu di bawah. Ada di bawah. Itu adik kesayangannya Lamine Yamal. Emang cuma satu sih. Jadi ternyata tuh Lamine Yamal punya adik sambung, Bang. Oh. Jadi nyokapnya tuh cerai sama bapaknya dan kawin sama orang mana gitu ya. Afrika juga sih. Nah adenya, aduh lucu banget adenya. Iya. Dan adenya sekarang meme di internet nih, bukan cuman Spanyol yang juara, tapi adeknya Yamal. Adeknya orang Afrika lah, bentuknya itu Afrika banget bang, pakai pampers. Wah lucu banget. Iya pengapa Afrika pakai pampers? Lucu. Ada yang kontras gitu lucu. Warnanya kontras ya. lucu banget. Dan wah itu siapa namanya? Dan ternyata dia tuh adiknya itu udah terkenal apa? King namanya. Kane. Itu udah terkenal di antara pemain bola, Bang. Pogba senang sama dia. Kocak anaknya ya. Anaknya lucu, anaknya gemes gitu nah. Ini nunjukin sisi lain dari Lamine Yamal. Selain dia superstar di lapangan bola, dia family man banget. Dia sayang sama neneknya, Bang. Dia sebelum bertanding katanya dia Al-Fatihah dulu diajak. Lamine Yamal. Sama kayak pemain Arsenal kemarin dong berarti. Iya. Tapi masih hidup neneknya. Nenek masih hidup masih? Maksudnya? Nenek lama, Yamal masih kayaknya. Pensiun. Udah pensiun ya dari pensiun, Departemen Keuangan ya? Kalau nggak salah ya. Departemen Keuangan Ghana. Makanya tiap Jumat kantor pos. Cairin duit. Ambil pensiun. Depannya beli obeng, kalau situ ada tukang obeng. Pasti depannya ada tukang obeng. Obeng jongkok. Ya saya Bos Sad Girls, terima kasih, kita mau ucapin terima kasih buat Sad Girls yang nonton live reaction kita. Nonton live reaction kita, nontonin video-video kita juga. Iya. Yang udah sering komen, ngobrol-ngobrol sama kita juga. Ya, Terima kasih. Terima kasih udah saweria. Saweria juga. Ya intinya hari ini kita berdua karena Enggok masih sakit, Enggok masih sakit. Betul. Cacar dan ini Enggok juga baik banget, dia menghindari syuting karena takut kita ketularan. Iya. Sebenarnya bisa aja dia pura-pura, Bang. Iya. Tapi dia nggak mau karena dia tahu. Bilangnya lagi mau acting gitu kan, hitam-hitam gitu, apaan kayak. Ya dia sakit nggak bisa nemenin Sad Boy Sad Girl semua, tapi
salam dari Anggok buat Ya. Side Girls semua. Terima kasih udah nemenin dan ini jadi episode terakhir Sidekicks Di season di pertama. season pertamanya Sidekicks. Terima kasih ya semuanya. Yoi. Nanti kita akan balik lagi rencananya di bulan apa sih kita syuting lagi? Cepet ya liburnya. Kok lama? Yang jelas nanti dari Sidekick udah ada perubahan-perubahan Iya aja ada perubahan lah. Gue rencananya mau Iya. jenggotan gue segini. Dan gue gini kayak Kratos. Mampus. Enggak, minimal setnya lah, Chan. Iya, setnya kita- Ini kan, ini TV. Besok di kulkas nih ada 3. Benar. Karena gini, ini kan settingan kita di awal bangun Sidekicks itu kita nggak tahu nih banyak yang nonton apa enggak, ada yang support apa enggak, Yeah. punya duit buat jalanin operasionalnya apa enggak. Tapi alhamdulillah setahun ya, Sidekicks udah setahun belum sih? Agustus bulan depan. Iya, 11 bulan mau setahun lah, anggaplah setahun. Sidekicks berjalan ternyata alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita banyak yang support ya. Iya, betul. Terima kasih juga buat sponsor-sponsor kita yang Sponsor-sponsor, masuk iya. selama ini. Iya. Maaf nggak bisa sebutin satu-satu, takut ada yang nggak kesebut. Tapi banyak banget brand yang masuk ke Sidekicks dan akhirnya kita punya modal, punya uang untuk ngerubah set yang lebih jadinya lebih bagus lah. Ini apa jelek ini asli beneran. Set anjing sakit pinggang ini dong di bawah nanti. Insya Allah di season baru kita ada perubahan lah dikit karena kan kita ada uang yang selama ini kita tabungin ya bang. Betul. Yoi. Dan Sidekicks juga mau liburan, kita mau jalan-jalan ntar bareng-bareng ya. Kita mau nyewa mabuk, maku. Buat teman-teman yang mau ikut, maksimal 5 orang, jangan daftarin Pican ya. Iya, yang mau dipaku sih boleh. Kita mau liburan, kita mau refreshing rame-rame di timnya Sidekicks. Kita mau ngobrolin kira-kira akan ada apa tahun depan yang bisa kita kasih lebih buat Side Boy Side Girl semua. Yoi. Sekali lagi terima kasih Side Boy Side Girls. Sampai ketemu lagi di season selanjutnya ya. Yoi. Dadah. Ya, thank you.